Hai, aku Yuli. Di sini aku akan bahas mengenai soal-soal perkuliahan, bukan soal masuk perkuliahan lah ya, dunia perkuliahan lebih tepatnya. Jadi di video kali ini aku akan share pada kalian, mungkin banyak yang dari kelasnya mungkin pada bingung mau cari tempat kuliah di mana, mau pilih jurusan apa gitu kan. Jadi ini akan aku bahas di sini tentang pengalamanku selama mau masuk perkuliahan, di dunia perkuliahan maupun ya seputar perkuliahan. Sekarang aku ada di semester 6 dan sangat berharap banget kalau nanti di semester depan atau 7 bisa nyelesain skripsi. Aku minta doanya buat teman-teman, dan selamat juga buat teman-teman yang baru saja dinyatakan lulus kemarin. Tetap semangat walaupun kita harus work from home ya, di rumah, walaupun virus yang melanda begitu pesat, tapi kita harus tetap jaga diri, selalu pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan jangan lupa, dan ya selalu steril. Jadi pertama yang aku bahas adalah dilema orang pilih jurusan. Dulu waktu aku lulus dari SMA itu bingung banget yang namanya mau kuliah di mana, mau pilih jurusan apa, itu bingung banget. Oke, di video ini aku dedikasikan buat sharing ke teman-teman yang lanjut kuliah. Jadi kenali dulu potensi yang ada di dalam diri kalian. Dulu aku dari SMK akuntansi tapi masuk ke pendidikan bahasa Inggris. Kenapa? Itu semua karena aku suka sama bahasa Inggris, dan dulu memang bingung banget kok nggak lanjut ke bahasa Inggris. Kenapa? Karena aku coba cari-cari informasi di beberapa temenku yang dulu dia juga temen SMP ku. Nah, dia masuk ke salah satu universitas Islam yang notabene nggak terlalu mengeluarkan banyak uang banget buat kita kuliah. Sekarang ya kuliah dimanapun itu tergantung sama kalian tujuannya mau kemana dan mau pengen jurusan apa, suatu saat pengen jadi apa, itu yang terpenting. Dan kenapa sih kita harus kuliah? Yang pertama, kita bisa bangun social network ke teman-teman yang ada di bangku perkuliahan. Jadi selama kita kuliah, sebisa mungkin kita itu jalin pertemanan sebanyak mungkin. Jadi ketika kita kuliah, aku saranin buat teman-teman buat mengembangkan diri kalian untuk bisa aktif dalam berorganisasi. Yang terpenting adalah jangan mudah terprovokasi dengan teman yang lain untuk menimpang ke salah satunya. Jadi kita tidak harus timpang ke salah satunya. Maksudnya adalah kita cuman jadi kupu-kupu, kuliah pulang, atau orang yang aktif organisasi banget, kura-kura gitu, kuliah rapat. Jangan seperti itu. Jadi kita harus balance antara kuliah sama organisasi. Dan di dalam perkuliahan itu, jadi selama aku kuliah, apa yang aku dapetin di situ selain temannya banyak, aku juga dapat ilmu. Nanti beberapa ilmu akan aku share di sini. Apa aja sih yang aku dapetin selama kuliah di pendidikan bahasa Inggris? Of course, nggak cuma bahasa Inggris, semuanya mungkin di semua jurusan pasti banyak ilmu yang didapat. Jadi sebisa mungkin berapapun viewers yang ada di sini, aku pengen ilmuku bermanfaat di sini. Jadi selama perkuliahan itu di dalam dunia pendidikan tidak, jadi di perkuliahan selama di kelas itu aku dapat di pikiranku kan, apa aku bisa nih kuliah bahasa Inggris, yakin nih kuliah bahasa Inggris gitu kan, padahal ya dulu nggak jago-jago amat bisa ngomong bahasa Inggris itu. Tapi ternyata dengan apa yang aku suka, aku belajar dari apa yang aku suka, itu memudahkan aku untuk kedepannya nantinya gitu. Jadi selama aku belajar, aku coba untuk bisa mengimplementasikan gimana sih caranya orang ngajar tuh kayak gimana. Nah, aku coba cari-cari pengalaman lewat bimbel teman-teman yang mungkin pengen kuliah terus nggak ada uang buat makan di sana gitu, buat transport, itu bisa banget bimbel itu jadi sampingan teman-teman
buat melanjutkan hidup kalian di sana selama perkuliahan. Jadi nggak usah takut. Dan yang terpenting adalah kalian harus learning by doing. Jadi misalkan kalian passionnya itu jurusan pendidikan, yang sejalur itu aku rekomendasikan buat jadi tutor. Jadi seperti apa yang aku katakan tadi, teman-teman itu bisa jadi seorang tutor kalau misal kuliah di jurusan pendidikan. Kalau misalkan kayak aku di pendidikan bahasa Inggris, bisa juga nutor buat ngajar anak-anak SD, SMP, atau bahkan mungkin SMA untuk ngajar bahasa Inggris. Dan nggak jarang juga banyak dari teman-teman kuliah juga yang minta diajarin buat belajar bahasa Inggris, kayak belajar soal TOEFL dan IELTS gitu ya. Kita saling sharing aja mengenai ilmu, karena seberapapun banyak ilmu yang kita dapat, sebenarnya kita memanfaatkan itu untuk hal-hal yang positif dan biar bisa lebih banyak pahala yang kita dapat gitu. Dan soal dunia perkuliahan, lingkup perkuliahan itu lebih luas dari lingkup kita ketika masa SMP atau SMA gitu. Jadi kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kita bisa juga berteman tidak hanya di satu universitas, tapi dengan adanya ikut komunitas kita juga bisa bergabung di banyak teman-teman yang ada di luar univ kita yang kita kuliah di sana gitu. Misal kayak kita ngadain ikut komunitas gitu kan ya. Komunitasnya itu kalau biasanya kalau dari luar kampus itu bakal kita dapat social network yang lebih banyak, kita dapat teman yang banyak juga. Tapi yang kalau misalkan kita tidak mempunyai kendaraan, gimana kak, kok kalau misalkan ikut kayaknya nggak bakal maksimal gitu. Iya, kita bisa berkembang melalui organisasi yang ada di lingkup kampus. Kita juga kok bisa bangun social network antar fakultas, karena itu juga penting buat kenal satu sama lain, biar kita juga sharingnya lebih enak. Kalau dalam kampus otomatis kita bisa tahu, oh kegiatan kampus ternyata banyak ya, oh ternyata ada ini ya, ada kegiatan ini nanti bisa diikutin nih ya, ada seminar ya kan. Di situ jadi teman-teman tuh bisa banget dapat ilmu selain di bangku perkuliahan, tapi juga di seminar-seminar. Nah, nanti aku akan bahas selanjutnya mengenai apa yang aku dapatkan di kelas dan semua hal yang berkaitan tentang dunia perkuliahan. Mungkin teman-teman bisa request, bisa isi kolom komentar supaya kedepannya aku bisa kasih video tentang requestnya kalian. Dan semoga video ini bermanfaat buat siapapun yang nonton, berapapun viewersnya. Yang penting aku mau kasih hal sesuatu yang semoga bermanfaat di bulan Ramadan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Semoga selalu dilindungi Allah dimanapun kita berada. So see you on my next video. Don't forget to like, and thank you for watching. Bye.